Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Pada zaman dahulu, kala hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi penduduknya. Banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap harinya kerjanya hanya bermain dengan ayam satu-satunya milik orang tuanya. Ayam buli. Sementara si Malin masih saja bermain dengan Buri. Ketika suatu hari hendak bermain dengan Buri, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh, sakit. Sang ibu segera mengobati luka Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat Malin Kundang. Ibu, Kenapa, Nak? tangan kita harus batu. Bentar ya, Ibu ambilin obat dulu. Iya. Ini kayaknya pasti sembuh, tapi rasanya kepancang. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon, katanya negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Malin, ayah akan berangkat ya Malin. Iya, ya, hati-hati. Dadah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa, Malin sekarang sudah menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin ini. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Malin, ayo Nak, makan. Iya, Bu, sebentar lagi, Bu. Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, ada yang Malin ingin sampaikan, Bu. Malin ingin rantau ke pulau seberang. Jangan, Malin. Kalau misalnya kau tidak kembali seperti ayahmu, lalu Ibu bagaimana? Malin berjanji akan kembali, Bu. Udah, terserah kamu. Terima kasih, Bu. Malin akan berjanji menjaga amanat yang Ibu sampaikan. Baiklah, doa Ibu salam untuk Ibu. Keesokan harinya, Malin diantar temannya ke dermaga untuk berkenalan dengan saudagar kaya yang hendak melaut. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ayo Malin, kita berangkat. Kamu sudah ditunggu loh oleh saudagar kaya itu. Ayo. Doakan anakmu semoga sampai tujuan ya, Bu. Tentu, Nak. Aku akan mendoakanmu sama. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Siapa kamu? Mengapa kamu meminta harta kami? Saya bajak laut, serahkan semua harta kalian. Nah Malin, biar aku saja yang menghadapinya. Pada akhirnya, semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung. Dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersiksa, Malin Kundang berjalan.
Temanku, Yanto. Sepertinya di sana ada pulau. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Kita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada Ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu di teras, Ibu tahu nggak, Bu? Ada apa, Bu? Anak ibu, Malin, sudah menikah. Benarkah? Alhamdulillah, syukurlah dia sudah menemukan dambaan hatinya. Semoga dia selalu bahagia dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya. Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Apakah itu anakku? Malin bersama dengan istrinya? Benar, dia Malin anakku. Kemana saja kamu, nak? Aku rindu denganmu. Kau sekarang sudah menjadi saudagar kaya seperti ini bersama istrimu. Tapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan Siapa kau? Malin Kundang Kau bukan menjadi ibuku. marah. Aku tidak memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik. Ibuku sudah lama meninggal. Malin, jangan sembarangan bicara kamu, Malin. Ini ibumu yang selalu merawat kamu. Kenapa kamu dengan mudahnya lupa dengannya? Sudah aku bilang tadi, ibuku sudah lama meninggal. Kanda, apakah benar wanita tua ini adalah kamu? Bukan istriku. Aku tidak memiliki ibu seperti dia. Percayalah padaku. Tapi kenapa aku merasa yakin kalau dia memang ibumu? Apa yang menjadi ciri-ciri bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai luka di lengan sebelah kirinya. Coba kamu tunjukkan lengan dirimu. Baiklah. Oh tidak. Kalian pasti menggunakan sihir untuk membuat luka di lenganku. Jangan mengelak lagi, nak. Kamu ini benar, Malin, anak kandung ibu ini. Tidak mungkin. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu, aku tidak. Sekarang aku yakin kalau kamu memang anak ibu ini. Aku tidak ingin mempunyai suami yang durhaka kepada orang tuanya. Apa katamu? Baiklah, jika kamu tidak ingin pergi bersamaku, maka aku akan pergi. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Baiklah, jika kau tidak mengakui aku sebagai ibumu, aku akan mencubit kamu menjadi batu. Terserah apa katamu. Ya Allah, jika memang dia anakku, maka ubahlah dia menjadi batu beserta seisi-isinya. Benar, ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan dan akhirnya Malin menjadi batu. Kenapa badan ini tiba-tiba merasa sakit? Malin! She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. 'Cause you're older, are you better?